Beberapa hal sering dikelompokkan dari berbagai jenis kemampuan pesepak bola, seperti kecepatan yang identik dengan Thierry Henry dan Gareth Bale, kekuatan yang dimiliki oleh Haaland dan Van Dijk, serta gaya agresif yang merupakan ciri khas Mohamed Sissoko. Tapi jika berbicara tentang seorang pemain yang tidak memiliki kecepatan, stamina, atau kekuatan, namun berhasil mendominasi sepak bola Italia dan dunia, tentunya hanya satu kata yang terlintas dalam benak kita: dia luar biasa. Dan itulah yang menjadi inti dari Andrea Pirlo, sang maestro Italia, regista definitif, yang mampu mengubah stigma para pecinta olahraga ini. Kalian tahu, sebenarnya Pirlo adalah seorang introvert total. Dia memilih bermain di lini tengah agar jauh dari sorotan, memberikan umpan-umpan akurat kepada rekan-rekan setimnya untuk membantu mereka mencuri perhatian. Kepribadiannya yang tenang diterjemahkan ke dalam permainannya di atas lapangan. Bahkan ketika masih kecil, ketenangannya sudah cukup untuk menginspirasi anak-anak yang berusia lebih tua darinya. Ia adalah kapten dari sebuah tim yang terdiri dari anak-anak berusia 15 tahun ketika dia baru berusia 13 tahun. Dan ia menghadapi hal yang sama sebagai seorang anak yang dialami oleh kebanyakan orang yang hebat dalam segala hal, yaitu dicemburui oleh teman-temannya. Hal itu sampai pada satu titik di mana ketika ayahnya datang untuk menonton pertandingannya, ia akan duduk di tempat yang paling tinggi di tribun, jauh dari para orang tua yang iri dan anak-anak lain yang mengatakan hal-hal negatif tentang Pirlo. Pirlo bukannya tidak merasakan kebencian ini, ia memahaminya. Ia tahu bahwa ia lebih baik daripada semua orang di sekelilingnya. Dan berkat hal tersebut, kepercayaan diri tumbuh dengan sendirinya. Rasa percaya diri dipadukan dengan kepribadiannya yang pendiam, semakin membuat orang-orang salah paham. Namun tetap saja, kebencian itu tidak menghentikan Pirlo untuk menjadi seorang binatang buas di atas lapangan. Dan kerja keras serta talenta yang dimilikinya akhirnya membuahkan hasil saat ia masuk ke tim muda Brescia pada tahun 92, di usianya yang ke-13 tahun. Pada usia 16 tahun, ia mendapatkan kesempatan bermain di tim utama, dan ia mendapatkan debutnya saat Brescia melawan Reggina. Namun sayangnya tidak semua pemain muda bisa menaklukkan Eropa di usia 16 tahun seperti Lamine Yamal. Dan Pirlo tidak benar-benar mengukir tempat untuk dirinya sendiri di tim utama, meskipun ia telah meraih kesuksesan berulang kali bersama tim junior. Kalian bisa mengatakan bahwa skill dan fisik yang menunjang adalah faktor penentu. Tetapi jika itu yang menjadi tolak ukur, Pirlo tidak memilikinya. Ia sama sekali bukanlah seorang atlet yang impresif. Namun satu hal yang pasti, Pirlo memiliki bakat. Dan bakat itulah yang akan menuntunnya menjadi pemain yang ikonik. Di musim 96-97, Pirlo akhirnya berhasil menembus tim utama saat Brescia sedang berjuang di Serie B. Meskipun begitu, ketika Anda memiliki pemain seperti Pirlo di dalam skuad, segalanya akan menjadi baik. Pada saat itu Pirlo bermain sebagai seorang gelandang serang, dan ia sangat baik dalam melakukan tugasnya. Ia menunjukkan betapa hebat dirinya ketika berhasil meningkatkan level permainan Brescia berkali-kali di sepanjang musim, dengan passing dan visinya yang di atas rata-rata. Pada akhirnya, performa bagus mereka di awal musim dan rentetan kemenangan brilian di pertengahan musim sudah cukup bagi Brescia untuk mengungguli Empoli dan menjuari Serie B, serta meraih promosi ke Serie A. Namun, di musim berikutnya, meskipun Pirlo mengukuhkan dirinya sebagai pemain utama tim dengan memainkan 29 laga di Serie A, mencetak 4 gol dan memberikan assist kepada rekan setimnya dalam 5 kesempatan terpisah, Brescia tetap terdegradasi. Kalian bisa dengan mudah mengatakan bahwa statistik yang dimilikinya musim itu bukanlah sesuatu yang hebat. Namun jika melihat fakta bahwa musim itu Brescia benar-benar berjuang hanya untuk bisa bertahan di Serie A di sepanjang musim, jelas dia telah menjalani musim yang luar biasa di sana. Jadi itu bukan hanya sekedar angka-angkanya. Kualitas permainannya menjadi jelas bagi semua orang yang melihatnya. Passing yang sangat halus, visi yang luar biasa, serta kepercayaan diri saat menguasai bola, semua ia miliki. Dan sesekali dia juga muncul untuk mencetak gol, meskipun gol bukanlah prioritas utamanya. Lompatan performa ini tidak luput dari perhatian. Dan setelah mereka terdegradasi, Inter Milan mengambil kesempatan untuk memboyong sang maestro muda dari Brescia dengan harga 2 juta euro. Sebuah langkah besar yang sudah diimpikan olehnya sejak masih kecil. Inter Milan telah memanggilnya. Dan inilah saatnya untuk berubah dari seorang talenta menjanjikan menjadi seorang legenda. Atau mungkin itulah yang ada di benak Pirlo saat itu. Namun sayangnya, Pirlo kesulitan untuk mendapatkan tempatnya di Inter Milan. Maksud saya, ini adalah skuad Inter di mana pemain-pemain seperti Ronaldo, Zanetti, Diego Simeone, Taribo West, Ivan Zamorano, dan bahkan Roberto Baggio
ada di dalamnya. Rasanya sulit bagi seorang pemain baru untuk bisa masuk ke dalam tim yang sudah mapan. Apalagi pemain berusia 18 tahun yang baru menjalani satu musim yang baik. Terlebih lagi, ia tidak berada di tangan yang tepat. Inter saat itu masih dilatih oleh Roy Hodgson, dan di bawah asuhannya, Pirlo tidak hanya diabaikan, ia bahkan diejek. Pelatih asal Inggris ini sengaja selalu salah mengucapkan namanya, memanggilnya Pirla, yang merupakan bahasa kasar dalam dialek Milan. Jadi ya, Pirlo benar-benar berada dalam masa-masa sulit. Setelah gagal menembus tim utama pada musim 98-99, dia dipinjamkan ke Regina di mana dia menjalani musim yang cukup baik dengan mencetak 6 gol dan memberikan 3 assist dalam 28 pertandingan. Tetap saja, hal itu tidak cukup bagi Pirlo untuk menembus tim utama Inter Milan, dan ia kembali dipinjamkan ke Brescia, di mana ia memainkan 10 pertandingan di Serie A selama dipinjamkan kembali ke mantan klubnya. Namun masa peminjaman kali ini menjadi sangat penting karena alasan yang sama sekali berbeda. Karena saat mulai kembali ke Brescia, disinilah potensi Pirlo sebagai seorang playing playmaker mulai muncul. Kalian tahu, sampai saat ini Pirlo telah bermain sebagai gelandang serang dan bahkan sebagai second striker dalam beberapa kesempatan. Namun kenyataannya dalam beberapa kesempatan tersebut, ia tidak memiliki kecepatan atau kemampuan yang menunjang untuk bermain di posisi tersebut. Untungnya takdir menuntunnya pada Carlo Mazzoni. Dan seperti yang dikatakan olehnya, dia memang bagus, tetapi dia tidak pernah menjadi hebat dalam peran tersebut. Dia ditakdirkan untuk sesuatu yang lain. Mazzoni yang merupakan pelatih Brescia saat itu, alih-alih memainkan Pirlo di belakang atau di samping penyerang, dia justru menempatkannya di depan lini pertahanan. Dan hal tersebut merupakan sebuah berkah untuk Pirlo. Dia tidak hanya berada di posisi yang lebih sesuai dengan profil fisiknya, tetapi juga profil tekniknya. Ditempatkan di depan pertahanan membuatnya bisa mendapat suplai bola langsung dari para pemain bertahan untuk menyusun serangan. Membuatnya bisa memaksimalkan visi dan kemampuan passing yang menjadi andalannya. Dan itu tidak sekedar masuk akal. Hal ini tidak dapat dihindari. Peran Pirlo tidak bisa dilihat dalam bentuk angka-angka. Namun bagaimana ia mengubah gaya permainan seluruh tim, membawa Brescia menang dengan 11 pertandingan tak terkalahkan di akhir musim. Namun, terlepas dari bakatnya yang tak terbantahkan, Inter Milan tidak mampu memaksimalkannya. Bahkan mereka melakukan hal yang tak terpikirkan sebelumnya, memutuskan untuk menjual Pirlo ke rival mereka di stadion yang sama. Di tahun 2001, Andrea Pirlo bergabung dengan AC Milan dengan biaya yang dilaporkan mencapai 17 juta euro. Langkah ini akan menghantui para penggemar Inter Milan selama beberapa waktu ke depan. Bergabung dengan AC Milan merupakan titik balik dalam karirnya. Karena alih-alih dimainkan di luar posisinya, Carlo Ancelotti justru memberi perhatian lebih kepadanya. Secara khusus ia memerhatikan masa-masa terakhirnya di Brescia, dan memutuskan bahwa ia adalah seorang playmaker yang sempurna untuk bermain di posisi dalam. Ancelotti berambisi mengubah AC Milan menjadi tim yang disegani di Eropa. Dan pergeseran posisi ini membuat Pirlo mampu mendikte tempo permainan dengan menggunakan kekuatan operan, kontrol bola yang brilian, dan kemampuan membawa bola yang cerdik. Ia tidak hanya mampu mengatur permainan dari posisi dalam, tapi juga mengontrol tempo permainan, memperlambat atau mempercepat permainan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh timnya. Jelas terlihat bahwa di atas lapangan, Pirlo berkembang pesat dan mampu menunjukkan kecemerlangan teknisnya. Musim pertamanya berjalan dengan baik. Ia mulai terbiasa dengan sistem Don Carlo dan merasa nyaman bermain sebagai regista. 2 gol dan 3 assist dalam 18 pertandingan memang belum bisa memindahkan gunung. Namun itu sudah cukup untuk membuatnya dipanggil masuk ke skuad Italia untuk menjalani debut internasionalnya. Yang tak seorang pun tahu bahwa pada saat itu Pirlo baru saja memulai debutnya. Ini adalah masa tenang sebelum badai Italia. Pada musim keduanya, Pirlo mencatatkan rata-rata 90 operan per laga. Pemain ini mengendalikan permainan seorang diri, dan seluruh tim menyesuaikan dengan gaya permainannya. Dan jika dilihat dari statistik, ini merupakan musimnya yang paling impresif sejauh ini. Pemain yang tidak memiliki kecepatan atau stamina ini berhasil mencetak 9 gol dan memberikan 7 assist dari 27 pertandingan hanya di Serie A. Setidaknya itu adalah 0,6 gol atau assist tiap 90 menit dari seorang gelandang bertahan. Don Carlo telah berhasil menemukan berlian dalam posisi sulitnya dan berhasil membuka potensi Pirlo sepenuhnya. Dan dia adalah kepingan terakhir yang dibutuhkan oleh AC Milan. Namun, meskipun Pirlo mencetak gol terbaik pada musim 2002-2003, Milan tidak cukup konsisten untuk meraih Scudetto. Mereka finish di posisi ketiga kalah 11 poin dari sang juara Juventus. Tetapi AC Milan dan Pirlo yang akan tertawa terakhir.
Pertama, mereka mengalahkan raksasa Italia AS Roma di final Coppa Italia untuk mengamankan trofi pertama musim ini. Dan kedua, di Liga Champions, mereka memuncaki grup maut yang terdiri dari Real Madrid, Borussia Dortmund, dan Lokomotif Moskow. Seiring dengan semakin ketatnya persaingan, Milan bertarung di babak perempat final melawan Ajax, dan mereka unggul dalam hal gol tandang setelah hasil imbang 3-3 yang mendebarkan. Hal tersebut sudah cukup baik, namun yang terjadi selanjutnya lebih baik lagi, yakni semifinal melawan Inter Milan. Itu adalah jenis naskah yang tidak terlalu realistis untuk sebuah film. Namun, di sini Pirlo menjalaninya. Dan mimpi terindahnya menjadi kenyataan ketika Milan mengalahkan mereka dengan keunggulan gol tandang setelah agregat 1-1 dalam 2 pertemuan. Tidak hanya membuktikan bahwa ia adalah seorang pemain yang hebat, tetapi ia juga mengalahkan mantan klubnya di panggung terbesar yang pernah ada. Setelah itu, pada laga final di Old Trafford, Milan bertemu dengan Juventus, tim yang dinobatkan sebagai juara Italia pada musim tersebut. Pertandingan berlangsung sengit, dan tidak ada satupun dari kedua tim yang mampu mencetak gol, bahkan setelah babak perpanjangan waktu. Pada babak adu penalti, Milan berhasil mengamankan kemenangan bersejarah. Peran Pirlo di lini tengah sangat penting sepanjang musim, saat ia mendikte permainan dengan visi dan ketenangan yang tak tertandingi, mengukuhkan statusnya sebagai otak serangan bagi Milan dan sebagai seorang superstar. Dan 2 trofi ini bukanlah sebuah kebetulan, karena musim berikutnya, Pirlo dan AC Milan menunjukkan konsistensi dari minggu ke minggu untuk meraih gelar yang mereka tunggu-tunggu, yaitu Scudetto. Mengukuhkan skuad AC Milan ini sebagai salah satu yang paling disegani dalam sejarah sepak bola Italia. Pria yang nyaris tidak terlihat seperti seorang atlet ini, yang memiliki rambut yang lebih mengesankan daripada otot bisep, adalah mesin yang membuat seluruh tim bekerja. Dan dia sampai pada titik di mana Italia menjadi panggung yang terlalu kecil bagi Pirlo. Maestro ini perlu menunjukkan kepada dunia betapa hebatnya dia, dan dia akan segera mendapatkan kesempatan untuk melakukannya. Pirlo adalah seorang perfeksionis. Semua yang disentuhnya akan berubah menjadi emas. Dan karir internasionalnya bersama Italia sama cemerlangnya dengan karirnya di level klub. Setelah debutnya pada tahun 2002, ia menjadi kapten negaranya untuk meraih medali perunggu di Olimpiade. Dan pada saat Piala Dunia bergulir, ia menjadi pemain utama dalam tim raksasa Italia, memainkan peran besar dalam kemenangan Italia di Piala Dunia 2006 dengan mencetak gol pembuka dan memberikan asis kunci selama turnamen berlangsung. Penampilannya di semifinal melawan Jerman dan di final melawan Prancis membuatnya mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik di kedua pertandingan tersebut. Formulanya sederhana, jangkauan operan, dan kemampuan mengontrol bola yang luar biasa dari Pirlo, dikelilingi oleh kumpulan pemain terbaik dalam sejarah Italia. Hasilnya juga sederhana. Italia menjadi tim terbaik di dunia setelah memenangkan Piala Dunia. Dan Pirlo tidak berhenti di situ. Musim Liga Champions 2006-2007 adalah bukti lain dari kecemerlangan Andrea Pirlo. Saat AC Milan menaklukkan Eropa lagi, Milan melenggang mulus di grup H dengan mengalahkan Lille, AEK Athens, dan Anderlecht. Di babak sistem gugur, ketangguhan dan kehebatan taktis Milan diperlihatkan. Dimulai dengan kemenangan agregat 1-0 atas Celtic di babak 16 besar, yang membawa mereka ke perempat final yang mempertemukan mereka dengan Bayern Munchen yang selalu berbahaya, di mana Milan menghempaskan mereka dengan skor 4-2 secara agregat, dengan permainan dan jangkauan umpan Pirlo yang sangat penting dalam pertandingan ini. Semifinal melawan Manchester United adalah warisan sepak bola, dan dianggap sebagai salah satu pertandingan terbesar dalam sejarah UCL. Dan tentu saja Milan keluar sebagai pemenang dengan agregat 5-3. Kemudian final di Athena adalah kesempatan untuk membalas dendam terhadap Liverpool, tim yang mengalahkan mereka dalam sebuah comeback ajaib pada tahun 2005. Kali ini Milan telah siap, dan mereka meraih kemenangan 2-1 untuk menjadi juara. Sepanjang perjalanan mereka, pengaruh Pirlo tidak dapat dipungkiri. Passing dan pemikiran strategisnya merupakan detak jantung dari permainan AC Milan, yang membawa mereka meraih gelar Eropa lainnya. Kakak memang mencuri perhatian, namun Pirlo adalah roda penggerak yang membuat mesin ini bekerja. Namun, gelar juara tidak menjamin kebahagiaan. Selama bermain di Milan, Pirlo memenangkan 2 gelar Serie A dan mencapai final Liga Champions sebanyak 3 kali. 2 diantaranya dia menangkan. Penampilannya membuatnya masuk dalam nominasi Ballon d'Or dan mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Tampaknya sudah bisa dipastikan bahwa ia mengakhiri karirnya di AC Milan sebagai seorang legenda klub. Akan tetapi, masih ada satu hal menarik dalam cerita ini,
Karena pada tahun 2011, Pirlo telah berusia 32 tahun dan kebijakan kontrak Milan sangat sederhana. Mereka hanya memberikan perpanjangan kontrak selama 1 tahun untuk para pemain yang berusia di atas 30 tahun. Pirlo jelas merasa bahwa sebagai pemenang beruntun, sebagai pemain yang memiliki kontribusi seperti dia, setidaknya harus dibuatkan pengecualian. Tetapi Milan tidak bergeming. Karena baru saja memenangkan Liga, mereka merasa bisa lebih kuat tanpa pemain yang mereka anggap telah melewati masa terbaiknya. Merasa tidak dihargai, ia memutuskan untuk pergi ke suatu tempat yang lebih membutuhkannya. Dan faktanya tempat tersebut adalah Turin, markas Juventus. Pirlo pindah ke rival AC Milan dengan perasaan berkecamuk. Tapi maestro yang sudah tidak muda lagi ini masih memiliki sesuatu untuk ditawarkan. Di musim pertamanya, ia hanya mencetak 3 gol dalam 37 penampilan. Namun jumlah asisnya yang menggila, karena ia memberikan 15 asis yang membantu Juventus meraih gelar juara Liga. Dan tebak siapa yang berada di posisi kedua? Yap, AC Milan. Rossoneri finish dengan selisih 4 poin di belakang Juve, membuktikan bahwa sang pemain yang dianggap sudah habis tidak hanya bisa berkontribusi, tetapi kehadirannya bisa menjadi faktor penentu dalam perebutan gelar juara. Dan Pirlo membawa performa apik itu ke dalam tugas internasionalnya. Di Euro 2012, penampilan Pirlo sungguh melegenda. Ia memberikan asis krusial di laga pembuka melawan Spanyol dan mencetak gol tendangan bebas yang sangat indah saat melawan Kroasia. Di babak perempat final melawan Inggris, tendangan penalti Panenka ikonik dari Pirlo di babak adu penalti merupakan perpaduan sempurna antara kemampuan dan ketenangan. Aura yang ditimbulkan dari momen tersebut tak tertandingi. Italia mencapai final di mana mereka kalah dari timnas terbaik sepanjang masa. Namun penampilan Pirlo membuatnya mendapatkan 3 penghargaan pemain terbaik di seluruh turnamen, sebuah nominasi untuk pemain terbaik turnamen, dan tempat di tim terbaik turnamen. Bahkan di antara yang terbaik di Eropa dan seluruh dunia, Pirlo menonjol. Bukan karena seberapa cepat ia bisa berlari atau seberapa tinggi ia bisa melompat, tetapi berdasarkan pada seberapa cerdasnya ia dalam bermain sepak bola. Dan ia tidak berhenti sampai di situ. Saat kembali ke Juve, Pirlo tidak bisa berhenti menang. Dampak Pirlo di Juventus sangat besar. Penampilannya menjadi tumpuan di kompetisi domestik. Dominasinya memenangkan 3 gelar lagi, menjadikannya 4 gelar Serie A secara beruntun, dan akhirnya mencapai final Liga Champions pada tahun 2015. Lalu apa lagi? Ia tidak melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan di AC Milan. Bermain di tim yang berbeda berarti peran yang berbeda. Alih-alih mengumpulkan bola dari pertahanan dan terlibat dalam build up seperti yang ia lakukan di AC Milan, Juve memintanya untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Mengalirkan bola ke sepertiga akhir lapangan seorang diri mungkin adalah hal tersulit yang harus dilakukan sebagai seorang gelandang. Namun dengan ketepatan umpan yang dimilikinya, dan dengan orang-orang seperti Arturo Vidal dan Claudio Marchisio yang menebus kekurangannya dalam hal kekuatan, Pirlo yang berusia 32 tahun diberi peran bebas untuk melukiskan mahakaryanya di atas lapangan, dan ia menghasilkan penampilan yang membuat Picasso malu. Karir Pirlo adalah contoh terbaik dari kekuatan kecerdasan dan kemampuan teknikal di sepak bola. Meskipun tidak memiliki atribut fisik seperti gelandang-gelandang top yang lainnya, kecerdasan taktis Pirlo dan operan yang sempurna memungkinkannya untuk berprestasi di level tertinggi. Kemampuannya untuk membaca permainan, memposisikan diri secara efektif, dan memberikan operan-operan yang akurat membuatnya menjadi seorang unicorn. Dan setiap tim yang memanfaatkan kekuatannya berhasil meraih kesuksesan. Peran Pirlo sebagai deep lying playmaker, sebagai regista, telah mengubah posisi tersebut. Pengaruhnya meluas hingga keluar lapangan. Dengan sikapnya yang tenang, profesionalisme, dan kerendahan hati, menjadikannya sosok yang dihormati di dunia sepak bola. Ketika diskusi mengenai pesepak bola berkelas muncul, Pirlo selalu menjadi salah satu nama pertama yang disebut. Seorang pria yang memainkan permainan dengan caranya sendiri dan membuat semua orang mengikutinya. Namun, warisan seperti itu tidak datang tanpa pengorbanan. Pirlo mengalami masa-masa yang buruk di Inter Milan, yang merupakan klub masa kecilnya. Meskipun ia tidak selalu membenci mereka, para penggemar Inter membencinya karena semua kesuksesan yang ia raih setelah meninggalkan mereka. Tetap saja, kebencian seperti itu bisa dimaklumi. Sepak bola tidak bisa hidup tanpa cerita-cerita seperti itu. Tapi yang menyedihkan adalah kepergiannya dari AC Milan. Ketika dia masih di Milan, ada banyak rumor transfer yang mengaitkannya dengan klub-klub seperti Chelsea, Madrid, dan Barcelona.
Namun sepertinya Milan tidak pernah membiarkan salah satu dari mereka melewatinya. Hal ini membuat Pirlo kesal, namun dia tidak pernah menunjukkannya di atas lapangan. Kemudian, ketika dia meninggalkan klub pada tahun 2011, yang dilakukannya hanyalah mencoba menjadi diri sendiri. Dan dia terbukti benar. Dia masih memiliki banyak hal yang tersisa dalam dirinya. Sayangnya, 4 Scudetto yang dia menangkan di sana harus mengorbankan hubungannya dengan AC Milan. Seperti yang dia katakan sendiri, dia sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan klub maupun kota Milan. Dan bahkan keluarganya pun sudah menetap di Turin. Namun, sebagai seorang pria yang berhasil memenangkan 2 Liga Champions, 6 gelar Serie A, dan bahkan Piala Dunia, saya yakin hal itu tidak terlalu mengganggunya.